Akhir tahun 2022, tanggal 30 November, OpenAI ngerilis ChatGPT ke publik, dan cuma dalam 5 hari, mereka berhasil dapetin 1 juta user. Sebuah level viral yang nggak pernah ada sebelumnya. Sedikit dari kita yang ngeduga kalau aplikasi chat ini akan jadi awal dari sebuah perubahan besar yang ngebentuk dunia kita hari ini. Saya sendiri tahu ChatGPT beberapa bulan setelahnya, dan jujur aja awalnya cukup terkesan. Walaupun masih cuma bisa lakuin hal simpel aja dan bingung ketika diminta untuk lakuin hal yang kompleks, kayaknya kebanyakan dari kita ngelihatnya sebagai alat untuk jadi asisten kerja atau belajar. Saya masih ingat di periode awal ini sering pakai ChatGPT buat bantu sintaks ketika saya mulai serius belajar ngoding waktu itu. Tapi seiring waktu berlalu dan banyak model baru yang dirilis, mulai ada yang berubah. Sekitar bulan Oktober 2024, ketika Cloud ngerilis Sonnet 3.5, narasi seputar AI mulai geser ke level yang benar-benar berbeda. Sekitar waktu itu juga, model generatif AI kayak Flux atau Runway itu mulai bisa bikin video yang lumayan. Jadi mulai banyak dipakai sama konten kreator. Percepat ke hari ini, sekarang AI udah ngambil alih banyak aspek dari kehidupan. Mulai dari kerjaan kantoran sampai di bidang kreatif. Mau kalian suka atau enggak sama buatan AI, nyatanya dampak ekonominya itu kerasa dan banyak orang jadi susah dapat kerja. Apa yang awalnya kelihatan sebagai sesuatu yang bisa ngebuka banyak pintu dan peluang di hidup, sekarang justru jadi yang bikin orang jadi cemas dan curigaan. Nah, sekarang, di tengah ini semua, kalian mungkin mikir, di mana tempat gue di masa depan? Saya sendiri punya saudara masih awal SMA, mikir nantinya mau kuliah kedokteran. Padahal saya tahu kalau dia senangnya sama mesin, dan alasannya ya karena takut nanti AI ngambil alih. Kalau itu strategi yang diambil anak sekolah, buat kalian yang udah kerja dan gak bisa asal banting setir, belajar caranya pakai AI mungkin opsi yang kalian pilih. Karena ya kalian takut ketinggalan zaman. Di sisi lain, banyak bisnis maksa untuk pakai AI. Dikiranya kalau mereka nggak adaptasi, mereka bakal kalah sama kompetitor. Dan emang ada benernya juga. Kalau sebagian cuma integrasi AI ke kerjaan aja, sebagian yang lain milih sampai mencat karyawannya. Mikirnya segala sesuatu bisa lebih cepat dan murah. Tapi, ketika kalian mulai nemu berita kalau beberapa perusahaan nyesal sama keputusannya buat mecat, sampai akhirnya harus manggil balik karyawan yang sama, ini harusnya nunjukin kalau ada sesuatu tentang AI yang kebanyakan orang belum paham. Dan ini adalah pandangan saya kenapa ini sampai terjadi. Mayoritas orang itu non-teknis, yang artinya pekerjaannya bukan di bidang komputer ataupun statistik. Padahal, ini adalah kunci utama dari memahami cara kerja dari AI. Saya percaya bahwa dengan memahami dasar mekanismenya, kalian tuh jadi tahu tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh AI. Dan dengan begitu ngambil keputusan yang lebih baik, bukan atas dasar hype atau rasa takut. Ini alasan kenapa saya mau mulai series ini, karena saya pengen bisa memberikan penjelasan yang bisa dinikmati sama mayoritas orang. Pastinya, ngejelasin sisi teknisnya aja nggak cukup, jadi nggak usah khawatir, saya juga bakal jelasin sisi manusia dan dampak makronya. Saya ngerasa bahwa dari media dan informasi yang ada di Indonesia sekarang, kebanyakan hanya bahas beritanya, kayak misalnya bubble finansialnya, atau cuma tools terbaru yang saya rasa nggak cukup. Makanya, saya di sini mau kasih edukasi ke kalian biar kalian bisa lihat keadaannya dan paham secara lebih utuh. Kalau kalian ngerasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman kalian biar nggak ketinggalan di video selanjutnya.